Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, aku akan mengambil tema tentang time. I'm afraid it's too late to take action. Dia takut kalau sekarang dia action, dia itu sudah telat gitu loh. Udah terlambat dia mengambil suatu tindakan gitu ya. Jadi apa yang saat ini terjadi di hubungan kamu dengan dia, kenapa? Karena dia merasa kok kayaknya ini aku udah terlambat untuk mengambil suatu pergerakan atau tindakan ke kamu. Tarik energinya, oke. Untuk saat ini aku lihat kamu memilih untuk having fun dengan dirimu sendiri. Menurutmu ini adalah pilihan yang terbaik, meninggalkan dia, mencintai dirimu, mencintai hidupmu, menyayangi hidupmu, merawat dirimu, dan happy dengan dirimu sendiri. Itu ya. Kenapa dia di sini berpikir bahwa ini sudah telat? Karena dia lihat sekarang kamu sudah having fun dengan hidupmu sendiri. Gitu, ya. Dimana padahal sebenarnya dia merasa bahwa ketika kita bersama, sebenarnya kan kita sama satu sama lain selama itu saling bahagia kan, gitu loh, paham nggak? Jadi dia merasa bahwa ketika kamu dengan dia masih dipersatukan, masih bersama, dia tahu kok kamu juga sebenarnya bahagia gitu loh sama dia, dan dia pun sebenarnya seperti itu, dia juga bahagia sama kamu. Tapi kenapa kali ini ketika kamu dia tinggalkan, ketika saat ini sudah ada jarak, sudah ya saling menarik diri, udah fokus pada diri sendiri, diri masing-masing gitu ya, kamu kok sekarang lebih bahagia, lebih mencintai dirimu. Mungkin saat ini kamu sedang mempercantik diri, melakukan perawatan, have fun, pergi kemana gitu ya, have fun dengan teman-teman ya, pokoknya intinya kamu lebih take care dengan dirimu sendiri gitu loh, lebih have fun, lebih mencintai dirimu sendiri sekarang. Dia heran gitu loh, padahal saat kamu bersama aku, saat kita masih bersama, kita bahagia kan gitu, tapi kenapa sekarang kamu tanpa dia kok kamu lebih bahagia gitu loh. Ya, ini energi dari mantan. Saat ini sudah berpisah ya. Aku lihat sudah ada perpisahan di antara kalian. Bahkan aku lihat di sini sudah stop untuk mungkin dari seseorang di sini sudah stop untuk bertindak apapun terhadap si mantan gitu ya. Mungkin kamu sudah benar-benar stop, nggak mau tahu lagi tentang dia atau bagaimana, atau bertindak apapun dia mau jungkir balik ya udah terserah gitu ya. Intinya seperti itu. Padahal sebenarnya di sini dia menganggap kamu adalah sumber kebahagiaan dia. Kamu yang mampu memberikan dia kebahagiaan dikala dia lagi terjatuh, dikala dia lagi lelah sehabis pulang kerja gitu ya. Ketika dia mendengar suaramu, ketika kamu tanya kabar dia jadi semangat lagi. Jadi kayak ada apa ya? Dia kayak apa sih, kayak sembuh gitu loh rasa lelahnya. Kayak hilang gitu loh rasa lelahnya. Karena terhibur olehmu gitu. Tapi sekarang justru malah dia lihat kamu lebih bahagia dengan dirimu sendiri tanpa dia gitu. Oke, ada Cupid Arrow. Aku lihat di sini ada seseorang yang masih punya keyakinan bahwa cinta itu akan datang. Pasti akan bertemu dengan seseorang yang memang tepat ya, walaupun di sini kayak masih ada keraguan gitu ya, apakah iya, tapi masih juga walaupun ada ragu tapi juga masih ada kayak menyemangati diri gitu loh, pasti ketemu gitu ya, dengan siapapun nantinya pasti ketemu cinta yang tepat gitu. Kalau memang kalian ditakdirkan bersama, pasti kalian akan dipersatukan gitu ya. Itu jadi pemikiran dia. Kalau memang kita ini ditakdirkan bersama, pasti kita akan dipersatukan kok gitu. Jadi ya mau kayak, jadi situasi dia saat ini tuh kayak sedih tapi pasrah, makanya nggak ada tindakan apapun. Makanya kayak dia cuma berpikir, aduh kayaknya aku telat nih untuk bertindak atau mengambil suatu tindakan ke kamu. Makanya kayak pasrah gitu doang ya, nggak ada tindakan apapun. Dan aku lihat juga di sini banyak sekali
Kejelasan-kejelasan kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi, yang selama ini di-denial, ya, sekarang terkuak. Apa masalahnya? Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa selama ini kalian bertengkar? Apa titik masalahnya? Apa titik poinnya yang harus diselesaikan? Sekarang semuanya terlihat jelas. Yang salah siapa? Yang bertingkah siapa? Ya, yang berulah siapa di sini? Semuanya diperlihatkan dengan jelas. Dikala saat ini sudah berpisah. Dan akhirnya di sini dia menghormati kamu, mau nggak mau, ya, memaksa diri dia untuk menghormati keputusan kamu dan ya melindungi kayak harga diri gitulah ya, melindungi pride-nya dia gitu loh. Dia tidak mau memaksakan kehendak kamu harus tetap bersama dia atau tidak boleh pergi dari dia. Kalau kamu memang saat ini memilih untuk bahagia dengan dirimu sendiri, ya silahkan, tidak ada pergerakan dari dia. Tapi tetap aku lihat di sini masih ada energi pemantauan. Karena toh di sini dia pun tahu kamu sekarang lebih bahagia dengan dirimu sendiri, gitu loh. Jadi masih ada energi memantau. Dia masih sering memantau kamu. Nah, terus juga ini kan ada rasa bersalah ya, karena dia telat mengambil suatu tindakan ke kamu. Dia pengen banget ketemu sama kamu secara fisik. Kita obrolin tentang masalah yang menyulitkan kita berdua gitu. Ya, aku lihat di sini dia ingin ngobrol sama kamu, ingin membicarakan hal-hal yang memang penting untuk dibicarakan. Tapi ini lebih ke ngobrol santai sih, lebih tepatnya ya, kayak ngobrol santai ya. Mungkin untuk ini sih, melepas rindu gitu ya, pengen tahu cerita kamu selama ini kayak gitu kayaknya sih. Ya, bukan ngebahas yang berat-berat. Aku lihat sih di sini kayaknya nggak ngebahas yang berat-berat, tapi yang santai-santai aja gitu. Pengen tahu kabar kamu, sekarang kamu lagi ngapain, sekarang kamu mengerjakan apa, kayak gitu. Kamu bersama siapa, seperti itu. Ya. Oke, ada reveal. Aduh. Dan ini juga mungkin salah satunya ya yang kenapa dia di sini ingin bertemu kamu, dia ingin mengungkapkan sesuatu dengan kamu. Apapun yang selama ini dia tutup-tutupi, yang kebenarannya itu belum terungkap, dia ingin mengungkapkannya. Ya. Jadi pertemuan secara fisik yang ingin dia lakukan ini karena dia ingin mengungkap kebenarannya. Apa yang terjadi sebenarnya dengan dia, kenapa dia bersikap seperti itu, kenapa dia bertingkah, kenapa dia menutup-nutupi sesuatu dari kamu, itu ingin dia ungkapkan. Karena dia merasa kayak kenapa aku menyia-nyiakan waktu yang dimana di situ sebenarnya sudah kamu sering kasih gitu loh untuk berubah, untuk meninggalkan sesuatu yang toksik gitu ya. Jadi ada suatu peluang yang sudah terlewatkan oleh dia. Dia selalu tidak bertindak pada saat ada peluang itu ya. Bisa jadi selama ini kamu itu sudah berulang kali memaafkan dia, memberikan dia kesempatan, tapi tidak pernah dia ambil kesempatan yang baik itu gitu ya. Jadi dia merasa kayak menyesal telah melewatkan peluang yang pernah kamu berikan ke dia. Dan aku lihat di sini dia ingin bertanggung jawab terlebih dahulu dengan kebutuhan, atau saat ini sedang mengurus tentang kebutuhan finansial dia. Juga saat ini dia harus bertanggung jawab atas emosional dia. Kemarin kan dia emosional, pakai emosi banget ya, pakai emosional banget. Dia mungkin akhir-akhir ini atau kemarin-kemarin itu dia gampang banget marah sama kamu atau bagaimana, sehingga saat ini ya mau nggak mau dia harus menerima konsekuensi dari amarahnya. Terus itu juga saat ini kalau misalkan dia lagi kecewa, emosinya lagi naik turun, sensitif banget lagian ya, dia juga sedang mencoba untuk mengontrol emosionalnya ini. Karena selama ini pun kalau aku lihat dia ini selalu menahan untuk mengekspresikan apa yang dia inginkan gitu loh, apa yang hati dia inginkan. Jadi sebenarnya dia tuh cinta sama kamu, mungkin selama ini dia tutup-tutupin
kayak pura-pura nggak cinta, pura-pura dingin, atau menahan, kayak rindu gitu, pengen ketemu, tapi dia tahan untuk jangan dulu ketemu dengan kamu, jangan dulu mengekspresikan bahwa dia cinta, bahwa dia bucin gitu loh. Ya, jadi makanya di sini kalau aku lihat energinya sering mengabaikan kamu atau nyuekin kamu. Karena itu dia sering menahan apa yang ingin dia ekspresikan selama ini ke kamu. Bahkan tindakan-tindakan apapun kayak pengen ketemu secara fisik masih dia tahan. Entah kapan mau dia realisasikan. Akhirnya ketika kamu sudah memilih untuk sendiri, baru gelagapan di sini dia. Menyesal dia karena sudah tidak ada peluang lagi dari kamu, sudah tidak ada kesempatan lagi dari kamu. Gitu. Ya. Aku lihat di sini. Jadi sudah tidak ada peluang bagi dia untuk mengekspresikan apa yang selama ini dia inginkan, apa yang selama ini dia tahan-tahanin. Bahkan dia menahan-nahan itu juga dengan sebuah kebohongan. Dia bohong bahwa dia lagi sibuk, dia begini, dia begitu. Ya kali dia nggak ada istirahatnya. Misalkan gini, dia bilang bahwa aku tuh kerja, aku sibuk. Ya kali dia 7 kali 24 jam di kantor terus, kerja terus, kan nggak mungkin gitu ya. Pastikan hari Minggu libur, pastikan hari Sabtu, ya kalau misalkan kantornya hari Sabtu libur ya libur gitu kan. Pastikan setelah bekerja dia istirahat di rumah gitu kan. Ya kali gitu loh, robot aja harus istirahat gitu kan, harus mencharge. Dia 7 kali 24 jam tidak pernah memberikan perhatian ke kamu. Ya, jadi banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dia buat untuk bisa bersikap manipulatif terhadap kamu. Dan akhirnya di sini dia kena karmanya karena dia selalu berbohong sama kamu, akhirnya dia dipisahkan oleh kamu, dan ini membuat dia akhirnya seperti ini. Ya, menyesali, kecewa dengan dirinya, kehilangan kesempatan, kehilangan peluang untuk bisa bersama kamu lagi. Nah, sekarang ada Destiny, ya, dia hanya bisa berjuang untuk menemukan jalan yang benar. Ya, saat ini dia sedang mengevaluasi diri, dia sedang mencari kebenaran, sebenarnya apa yang terbaik untuknya. Sebenarnya kenapa semua ini terjadi, intinya apapun yang harus dia ketahui dan yang harus dia mengerti, maka itu sedang dia cari, sedang dia perbaiki, sedang dia evaluasi gitu, sedang dia perhatikan. Yang perlu dia ketahui dan perlu dia perlu dia bongkar, ya, atau yang sama ini dia tutup-tutupi, manipulatif, atau dia masih bingung kenapa ini bisa terjadi, itu harus terbongkar. Dia harus sadar. Paling tidak di sini dia harus sadar gitu ya. Jadi saat ini dia sedang mencari-cari untuk menemukan jalan yang benar. Dia harus bagaimana? Gitu. Oke. Kemudian ada Queen of Cups. Oke. Queen of Cups, sebenarnya ya hubungan kalian ini tuh bisa loh memenuhi keinginan dia itu bisa mendapatkan suatu kestabilan juga secara emosional jika dia bersama kamu. Bahkan dia ini bisa merasakan kasih sayang dari kamu, dari hubungan ini. Kalian tuh bisa sama-sama saling mengasihi, menyayangi, memberikan kestabilan secara emosional, bisa memenuhi kebutuhan kalian satu sama lain jika kalian mau berjuang dan mau jujur, mau terbuka satu sama lain. Sayangnya di sini tidak, ya. Dia tidak jujur sama kamu, dia tidak terbuka dengan diri dia sendiri tentang perasaan dia terhadap kamu. Dan di sini mungkin ada seseorang yang memang pendiam, pemalu, bisa jadi dia pendiam, pemalu. Sehingga untuk bisa terbuka dan jujur itu butuh effort mungkin ya. Dan aku lihat juga di sini sebenarnya kalian tuh bisa sama-sama saling setia kok, ya. Bisa nih, aku lihat Queen of Cup-nya tegak. Berarti kalian tuh bisa sama-sama saling setia sebenarnya. Asalkan itu saling jujur dan terbuka pada diri sendiri, paling tidak deh, paling tidak pada diri sendiri. Kalau misalkan dia mencintai kamu, ya jujur pada diri sendiri, ya aku mencintai dia, maka effort, tunjukkan dengan tindakan jika kamu memang mencintai, jika dia memang mencintai kamu, gitu loh maksudnya.
Sebenarnya bisa kan setia dan berdedikasi di sini. Cuman ya gimana, dia sudah kadung bertingkah di sini ya. Oke, kemudian Ten of Sword. Tuh, dikonfirmasi ya dengan Ten of Sword. Berarti kan ada perpisahan sekarang, sudah ada perceraian, perpisahan, bahkan bukan hanya pisah gitu aja, tapi juga bahkan di sini ada kebencian yang dirasakan, entah ini dari kamu atau dia atau dari kedua belah pihak. Terus itu juga memang ini ada masalah yang serius ya, masalah yang serius. Masalah serius ini tentang pengkhianatan, ketidaksetiaan, kebohongan, atau apapun itu yang dimana ini itu benar-benar penuh dengan drama ya. Bahkan sampai sekarang pun dia masih berlagak dengan drama-dramanya. Dia masih mencoba untuk berlomba-lomba mencari perhatian kamu dengan berbagai cara. Nah, aku lihat kayaknya akhir-akhir ini tuh dia mulai deh gimana caranya untuk mendapatkan perhatian. Mungkin misalkan kayak pasang status apa gitu ya, agar kamu melihat dan akhirnya kamu komen gitu, biar dia berharap kamu mau komen gitu loh. Ini akhir-akhir ini tuh dia cari-cari apa ya, perhatian kamu, entah dengan cara apa ya. Kalau aku lihat di sini, pokoknya saat ini dia lagi ngedrama deh gimana caranya untuk mendapatkan perhatian kamu gitu ya. Bahkan dia kayak bertindak seolah-olah dia adalah seorang korban. Entah korban apa, mungkin dia korban dibully teman-temannya atau apa, mungkin dia ditipu ya, dia kayak curhat bahwa dia menderita sekarang atau bagaimana gitu ya. Pokoknya saat ini tuh dia lagi masa-masanya cari perhatian kamu. Cuman ya kalau aku lihat memang ini kalau aku rasa sih ini tuh taktik yang sama sih ya, seperti yang kemarin-kemarin, seperti yang dulu-dulu. Jadi ada suatu sikap, tindakan atau perilaku yang memang belum berubah dari dia. Salah satunya ini ya. Kalau misalkan kamu udah nyuekin dia bener-bener udah lama ya, udah 2 bulan 3 bulan, nah ini cara dia untuk mendapatkan perhatian dari kamu agar kamu ngehubungin dia duluan, yaitu cari-cari perhatian dengan cara apa. Caranya sama, aku lihat polanya sama, rencananya juga sama, strateginya sama ya. Kalau aku lihat di sini kayak misalkan ya tuh kayak seolah-olah dia korban, seolah-olah dia menderita, seolah-olah dia dibully ya, seperti korban lah ya, untuk mendapatkan perhatian kamu. Dan memang selama ini kamu menjalani hubungan dengan seseorang yang terlalu sombong dalam hidup ya, sehingga kamu menjalani hubungan dengan orang ini agak apa ya, menyedihkan deh kamu ya, sulit untuk bisa mengimbangi dia karena orangnya terlalu sombong. Terus itu apa ya, orangnya sangat pengontrol, mengendalikan banget, manipulatif banget. Bahkan aku lihat selama ini kamu tuh selalu dikontrol, apa-apa itu harus ngikutin maunya dia. Terus itu tapi kalau misalkan kamu mengharapkan sesuatu dari dia nggak pernah ngasih kamu itu, merealisasikan harapan-harapanmu yang kamu harapkan dari dia gitu loh. Dia tidak pernah merealisasikannya. Terus itu juga mungkin kamu itu kalau ngomong agak pedes ya agak pedes. Nah di sini juga orangnya kalau aku lihat memang orangnya agak sensitifan ya, sehingga dia tuh kadang suka sakit hati juga sih dengan omongan kamu, atau tersinggung dengan omongan kamu, sehingga ini juga yang menjadi trigger dia. Kenapa dia selalu menunda dalam bertindak ke arah kamu, karena mungkin dia takut akan ocehan kamu, sindiran kamu, sikap kamu yang memojokkan, atau apa ya, selalu mengungkit masa lalu. Dan aku lihat juga ternyata di sini orangnya serakah, terus itu egois juga, terus itu aku lihat cemburuan juga orangnya aku lihat, sehingga inilah yang membuat hubungan kalian itu gampang banget renggang gitu ya, gampang banget ada masalah, konflik. Terus juga kan orangnya ini kalau aku lihat gila kerja, gila harta benda gitu, sehingga yang dia lebih utamakan itu lebih ke keuangan,
lebih ke materi gitu ya. Jadi kerja masalah materi itu yang lebih dia utamakan, sehingga mungkin di sinilah kamu sering banget dicuekin, tidak diperdulikan seperti itu. Untuk saat ini apa yang dia lakukan, dia saat ini tuh kayak cuman bisanya, bukan cuma sih kalau aku lihat ya, kumpul dengan geng-geng dia, dengan tim-tim dia. Mungkin dia ini ikut organisasi gitu ya, atau ikut masuk klub apa, misal klub sepak bola, atau dia ini punya geng mobil, geng motor kayak gitu ya. Nah, dia lagi ya kesehariannya cuman nganuin itu doang ya, ikut kumpul-kumpul dengan geng-geng dia, tim-tim dia kayak gitu. Terus itu juga aku lihat memang kalau udah King of Sword itu memang udah pikiran dia itu udah di atas materi, pokoknya materi 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 aja. Aku lihat di sini ya, itu cuman masalahnya itu materi aja yang dia pikirkan. Ya, orang yang sangat memprioritaskan materi di sini. Terus itu juga kalau aku lihat sih memang adil orangnya ya, orangnya adil, orangnya juga bisa kok setia kalau aku lihat di sini. Dan bahkan aku lihat di sini orangnya sangat dewasa, disiplin. Memang orangnya kayaknya kelihatan tenang. Memang dari dulu tuh kelihatannya orangnya tenang. Mau punya masalah apa juga kelihatannya tenang. Mukanya biasa aja. Kayak nggak ada tekanan atau apa gitu ya. Orangnya berpikir logika banget, rasional banget. Mungkin dia ini juga ada yang bekerja di bidang militer, kepolisian, atau penegak hukum. Atau kalau enggak ya enggak dari bidang itu ya, mungkin memang orangnya sangat analitis banget. Dan orangnya memang sangat adil dalam bertindak atau mengambil keputusan. Dalam gaya percakapannya dia ini memang hebat ya, bisa bisa mempercaya apa sih, bisa membuat orang-orang itu percaya dengan omongan-omongan dia, bisa ngerasa terbuai gitu ya dengan omongan-omongan dia. Dan ya gimana ya, kalau aku lihat tuh hebat lah ya dalam berkomunikasi ya. Cara dia berkomunikasi atau metode yang dia gunakan bagus gitu, sehingga gampang menarik perhatian orang gitu. Terus itu juga orang yang sangat berdedikasi sekali dalam melindungi keluarga atau orang-orang terdekat dia gitu ya. Terus itu juga orangnya terstruktur banget, apalagi dalam karir, dalam pekerjaan. Mungkin sebelum dia bekerja pun benar-benar dia rencanakan dulu hari ini mau ngapain gitu ya, agar waktunya tergunakan dengan efektif gitu. Orangnya sangat rasional banget, orangnya analitis banget, bahkan orangnya tidak memihak. Terus itu sangat-sangat patuh sama peraturan ya, bisa diandalkan. Dan gila kerja deh. Pokoknya kalau udah ngomongin tentang pekerjaan tuh dia udah serius banget. Makanya ini yang ngebuat kamu itu sering diabaikan gitu ya, karena terlalu memprioritaskan karir, pekerjaan, uang seperti itu. Terus dikonfirmasi lagi nih dengan Knight of Pentacles. Udah deh lah. Udah orang yang gila kerja aku lihat di sini ya. Udah ada Ace of Pentacles, kemudian King of Swords, kemudian Knight of Pentacles. Orang yang benar-benar yang fokusnya itu karir, keuangan, pekerjaan gitu ya. Gila kerja, aku udah bilang ini gila kerja. Bahkan orang yang sangat pemegang prinsip banget. Aku lihat memang orangnya mandiri ya, orangnya mandiri, bisa diandalkan, berdedikasi, terus itu kuat ya. Terus itu juga dia ini orang yang memang udah deh gila kerja ya. Bahkan dia ini gimana ya, kalau udah memegang satu prinsip, maka dia akan pegang prinsip itu. Tapi ya bisa juga sih toleran, dia ini bisa juga toleran. Cuman memang dia ini orang yang tidak suka dalam mengambil suatu resiko, baik dalam hubungan ataupun hal-hal lain dalam pekerjaan, apalagi waduh sulit itu. Kalau menurut dia hubungan ini sudah beresiko, ya maka dia akan pergi gitu aja gitu ya. Orang yang sangat keras kepala, sulit dibujuk ya, apalagi kalau tentang mengubah suatu prinsip atau pandangan dari dia. Tapi kalau misalkan di sini dia itu sudah menetapkan hati pada satu pasangan aja, wah bisa banget diandalkan orang ini. Setia banget, asalkan dia udah yakin pada satu pasangan aja gitu. Makanya sampai sekarang nih ya, walaupun kalian udah berpisah gini, dia nggak mau kan melepas kamu gitu ya. Dia masih ingin bersama kamu di sini aku lihat.
Cuman memang ketika dia lihat sekarang kamu lebih baik, lebih bahagia dengan dirimu sendiri, dia kayak kecewa gitu loh. Kayaknya aku udah terlambat gitu. Padahal sebenarnya dia masih pengen ketemu kamu, pengen ngobrol sama kamu, pengen masih memiliki kamu. Ya sebenarnya orang ini tuh udah jatuh cinta banget sama kamu, udah sayang banget sama kamu. Cuman situasinya yang membuat dia kayak belum berani untuk bertindak. Apalagi mungkin masih beresiko. Mungkin secara karir dan keuangan dia belum stabil, sehingga beresiko kalau dia memaksakan diri untuk datang ke kamu gitu. Mungkin juga memang belum ada uang untuk bisa datang ke kamu, mungkin kalian LDRan atau bagaimana gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau menurut aku, kenapa dia ini juga menunda-nunda? Ya mungkin salah satunya karena mungkin dia tahu emosinya kamu itu gimana. Kamu itu orang yang seperti apa. Ya kalau misalkan udah tersakiti, kamu itu mungkin emosinya suka meledak-ledak, bisa jadi. Yang kedua, memang ini lagi ada masalah materi dan keuangan, materi dan pekerjaan dia ini lagi ada masalah, sehingga ini masih ditunda-tunda. Makanya sampai sekarang mungkin kamu sudah lelah ya menunggu dia, memberikan dia kesempatan, memberikan dia peluang, tapi enggak juga diambil-ambil tuh peluang. Mungkin kamu sudah lelah, makanya di sini kamu lebih baik memilih untuk bahagia dengan dirimu sendiri. Ketika dia melihat kamu bahagia dengan dirimu sendiri, dia merasa, aduh aku telat, aku terlambat untuk bertindak ke kamu gitu ya. Jadi ada rasa penyesalan dari dia, tapi ya gimana, mau disesali dan mau dirubah pun butuh waktu ya, butuh waktu. Nih aku lihat di sini ya, butuh waktu dia untuk merubahnya. Oke, jadi seperti itu ya keadaan dia saat ini tuh sebenarnya nggak baik-baik saja. Karir, keuangan dia lagi anjlok, makanya saat ini tuh benar-benar lagi fokus banget dengan karir dan keuangan. Kehidupan dia cuma kerja kerja kerja, terus hiburan dia ya paling ngumpul sama teman-temannya, sama geng-geng dia itu, gitu aja ya. Kalau aku lihat, kalau apakah di sini ada orang ketiga atau pasangan lain, nggak terbaca di sini, nggak ada yang terbaca bahwa dia bersama wanita lain atau pria lain gitu, nggak ada ya, nggak ada energinya di sini gitu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Intinya orang ini ya udah gila kerja pokoknya. Untuk zodiaknya ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Ke-12 zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku, dan ini alfabetnya. Kalau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kalian tentang dia, atau ini hurufnya tentang nama kamu, atau nama dia, inisial nama kalian, atau bagaimana ya, ada hubungannya lah dengan dia yang apa ya, tiba-tiba kepikiran, oh ini, oh berarti ini dia gitu ya, mirip, ya udah, ini berarti energi kalian. So berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.